sebuah video drama tentang The Magic of Lengah Gono yang beranggotakan Saya Hadi sebagai teman Alvito. Saya Ines sebagai tabib Juminten. Saya Amelia sebagai ibu guru. Saya Wahida sebagai Mbah Marni. Saya Tiara sebagai Mbok Surti. Saya Alvito sebagai Vito. Suatu hari, Vito mengalami penyakit yang sangat aneh dan mengerikan. Tiba-tiba muncul bintik-bintik emas pada kulitnya. Ia pun kesakitan dan membutuhkan pertolongan. Aduh, kenapa ini? Tangan aku, obat-obat aku, aduh, warna emas lagi, berkilau, aduh. Siapa nih nelpon? Hadi, Halo? tolong aku dong. Tangan aku gatal-gatal nih, warna emas. Tolong dong. Cepat. Halo, Vito? Vito? Halo? Ih, kok dimatiin sih? Kenapa ya bisa muncul bintang-bintang warna emas pada kulitnya? Aku harus segera cari bantuan nih. Dengan segera, Hadi pergi mencari bantuan untuk menyelamatkan Alvito. Tak terasa ia sudah berjalan hingga ke hutan. Ia berkeliling hutan untuk mencari seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Setelah berkeliling cukup lama di hutan, hari pun mulai semakin sore. Tetapi Hadi sama sekali belum menemukan orang yang bisa membantu menyelamatkan Alvito. Namun, tiba-tiba muncul sosok wanita tua yang bernama Mbah Marni. Ia adalah seorang menjaga hutan yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia bisa menghilang sesuka hati dan mengetahui semua hal yang ada di dunia ini. Dengan segera, Hadi menemui Mbah Marni untuk meminta bantuan. Permisi, selamat siang, Mbah. Ya, siang juga. Saya kan dari desa sebelah nih. Teman saya itu menderita penyakit aneh banget, Mbah. Muncul bintik-bintik warna emas pada kulitnya. Itu kira-kira kenapa ya, Mbah? Wah, itu dia kena kutukan duyung itu, Dek. Kutukan duyung. Itu penyakit gak ada obat generiknya, harus obat super tradisional, super langka itu, Dek. Waduh, itu bagaimana ya, Mbah, cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya kamu harus membuat dari Mbok Surti. Kamu harus menemui Mbok Surti sendiri. Waduh, aku nggak tahu loh Mbak Surti itu siapa. Mbah boleh bantu saya untuk mencari Mbak Surti dan menemukan obat tersebut? Mbok Surti itu adalah chef keturunan Majapahit asli. Boleh. Mari saya antarkan ke rumah Mbok Surti ya. Ayo ikut saya. Terima kasih ya, Mbah. Ya, sama-sama. Mbah Marni pun kemudian mengantar Hadi ke rumah Mbok Surti si pembuat kelengah-kelengok. Mari, ya. Sebentar saya panggilkan ya. Surti. Ini ada yang mau minta tolong dibuatin tolong. Katanya untuk temannya yang sakit. Oh ya udah, silakan Mas. Saya tinggal dulu ya. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, Terima kasih ya. Mbok Surti pun mengajak Hadi untuk membuat kelengah-kelengok bersamanya. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kelengah-kelengok. 1.500 gram tepung ketan, 300 gram tepung tapioka, parutan kelapa, 500 gram daging ayam. Untuk bumbu tumis ayamnya yaitu bawang merah, bawang putih, lada bubuk, dan ketumbar bubuk. Untuk pewarna alaminya menggunakan daun pandan untuk warna hijau dan buah naga untuk warna pink. Untuk isian selainya ada dua, yaitu selai stroberi dan selai coklat. Dan garam secukupnya. Sebelum memulai memasak, cuci tangan terlebih dahulu. Pertama-tama, kukus kelapa parut dan taburi dengan sedikit garam. Tujuannya agar kelapa tidak mudah basi. Lalu, panaskan air untuk merebus daging ayam.
Setelah air mendidih, masukkan ayam ke dalamnya. Rebus ayam hingga setengah matang karena nanti ayam akan ditumis-tumis lagi. Untuk membuat berwarna hijaunya, haluskan daun pandan dengan cara ditumbuk untuk mendapatkan sari-sarinya. Setelah halus, tambahkan sedikit air, kemudian saring ekstrak daun pandan tersebut. Kemudian haluskan juga buah naga untuk mendapatkan sarinya. Untuk membuat adonan, campurkan tepung ketan dan tepung tapioka secara bertahap dengan perbandingan 5:1. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Aduk adonan sampai kalis dan teksturnya lembut. Setelah adonan jadi, pisahkan adonan menjadi 3 bagian. Potong-potong daging ayam yang sudah direbus tadi hingga halus. Setelah itu, haluskan bawang putih untuk memberi aroma pada tumisan ayam. Selanjutnya, tumis ayam tadi hingga berubah warna. Tambahkan lada bubuk, ketumbar bubuk, dan garam. Adonan pertama diberi warna hijau dengan menggunakan ekstrak dari daun pandan. Adonan kedua diberi warna pink dengan menggunakan ekstrak dari buah naga. Ini adalah bentuk akhir dari ketiga adonan. Setelah itu, isi adonan dengan isian yang sudah disiapkan. Adonan putih berisi tumisan ayam. Adonan pink berisi selai stroberi. Adonan hijau berisi selai coklat. Kemudian bulat-bulatkan adonan, pastikan tidak ada bagian yang berlubang, karena adonan bisa pecah jika ada bagian yang berlubang. Ini adalah bentuk adonan kelenga-kelengo yang sudah jadi. Siapkan air untuk merebus kelenga-kelengo. Masukkan kelenga-kelengo ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus kelenga-kelengo sampai mengambang. Tandanya kelenga-kelengo sudah matang. Angkat kelenga-kelengo yang sudah matang, kemudian didinginkan. Setelah agak dingin, baluri kelenga-kelengo dengan parutan kelapa. Kelenga-kelengo siap dihidangkan. Ini adalah bentuk kelenga-kelengo tanpa parutan kelapa. Dan ini adalah bentuk kelenga-kelengo dengan parutan kelapa. Setelah kelenga-kelengo jadi, Mbok Surti pun memberikannya kepada Hadi. Ini kelenga-kelengo yang kamu butuhkan. Terima kasih ya, Mbok. Lelah sekali setelah berjalan dari sana, dari sini mengelilingi hutan. Akhirnya dapat juga kelenga-kelengo yang sangat misterius ini. Terima kasih kepada Mbok Surti yang sudah membantuku untuk membuat kelenga-kelengo ini untuk menyembuhkan Alvito. Selanjutnya kata Mbok Surti, Kelenga-kelengo ini hanya
alat untuk membantu menyembuhkan temanmu, tetapi kamu harus tetap menemui tabib Juminten. Aku harus menemui tabib Juminten untuk mengobati Alvito. Daripada Alvito terlambat, yaudah aku harus segera menemuinya. Hadi pun segera mencari dan menemui tabib Juminten. Tabib Juminten adalah seorang tabib yang sangat sakti. Ia bisa menyembuhkan semua penyakit, baik penyakit logis maupun yang tidak logis. Salah satunya adalah penyakit kutukan duyung yang diderita oleh Alvito. Permisi tabib Juminten. Iya nak, ada yang bisa saya bantu? Jadi, saya disuruh oleh Mbok Surti untuk menemui tabib Juminten untuk membantu teman saya yang menderita penyakit yang sangat aneh. Memangnya teman kamu itu sakit apa? Dia itu sakitnya muncul bintul-bintul warna emas pada kulitnya, dan kata mbak-mbak yang aku temui tadi, katanya dia menderita penyakit kutukan duyung. Oh, kutukan duyung. Ya, Apakah kamu sudah membawa ke kakakmu? sudah. Ini tabib. Baiklah, ayo kita segera selamatkan temanmu itu sebelum terlambat. Baik, ayo. Hadi bersama tabib Juminten dengan segera menuju ke rumah Alvito. Semakin lama, penyakit Alvito semakin parah. Ia sudah tidak kuat menahan rasa sakit dari kutukan duyung tersebut. Hadi dan tabib Juminten pun akhirnya sampai ke rumah Alvito. Mereka segera masuk untuk menemuinya. Namun tiba-tiba, Vito, bangun Vito. Vito. Aku kalau tidur atau pelajaran kakak. Ya udah jangan diulangi lagi. Ya udah, mari kita buka pembelajaran matematika. Akhirnya pun pelajaran segera dilanjutkan. Ternyata Alvito tertidur di kelas ketika jam pelajaran matematika. Itu semua hanya mimpi Alvito. Mimpi yang terasa begitu sangat nyata. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah untuk menggapai suatu tujuan dan saling menolong sesama teman. Seperti yang dilakukan oleh Hadi, ia rela berkeliling hutan untuk mendapatkan sebuah obat untuk teman yang sakit. Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Niscaya, kebaikan itu akan dibalas oleh Tuhan. Ini alat untuk Halo. Alhamdulillah maksudnya. Akhirnya menemukan yang aku. Juminten. Boleh dimenang ya? Malah gugus.